Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Segala anugerah yang telah kita nikmati sampai detik ini tidak lain adalah pemberian darinya. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita menjadi umat yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di YouTube Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi dengan judul Manajemen Waktu. Waktu merupakan salah satu dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluknya. Waktu juga merupakan salah satu hal yang paling berharga, karena waktu jika telah terlewat tidak akan pernah kembali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jumlah waktu yang sama setiap harinya. Dalam sehari, 24 jam, 169 jam dalam seminggu, 672 jam dalam sebulan, dan seterusnya. Akan tapi, ada orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga produktif untuk menghasilkan amal-amal soleh di setiap saat. Namun, tidak sedikit juga yang kemudian waktunya terbuang sia-sia hanya karena hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam Islam, begitu besar dalam menekankan pentingnya mengelola waktu. Allah telah berfirman dalam Al-Quran berkenaan dengan waktu. Setidaknya ada 4 waktu. Di mana keempat waktu itu sesungguhnya merupakan pertanda dari urutan perputaran waktu, yang merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan. Yang pertama adalah waktu subuh. Waktu subuh dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Fajr sebagai awal mula kehidupan manusia. Dalam surat ini disebutkan waktu subuh biasanya diisi dengan harapan-harapan baru, resolusi, dan semangat-semangat yang baru. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan pada waktu subuh ini Allah melihat seberapa besar tekad hamba-hambanya untuk memaksimalkan waktu untuk memulai hari mereka. Yang kedua, waktu duha. Dalam surat Ad-Duha disebutkan, waktu duha diibaratkan sebagai waktu yang produktif untuk manusia atau dalam masa-masa kejayaan, untuk mengingatkan manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan memanfaatkan waktu produktifnya untuk membawa manfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa. Yang ketiga adalah surat Al-Lail, yang artinya waktu malam. Surat Al-Lail menggambarkan sebagaimana waktu menjelang malam atau dalam kehidupan manusia, waktu menjelang kematian. Melalui surat ini, kita diingatkan tentang kefanaan dunia dan kewajiban untuk bertanggung jawab seluruh waktu yang telah kita habiskan semasa hidup. Selain itu, berisi tentang balasan bagi orang-orang yang memberikan hartanya kepada orang lain dengan ikhlas dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah surat Al-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya
manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-nasihat supaya menetapi kesabaran. Dalam surat Al-As, kepada tiap-tiap muslim diharapkan agar tidak menyia-nyiakan waktunya. Surat ini menerangkan apabila seseorang muslim tidak menggunakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang berguna, maka kelak dia akan merugi. Sedangkan jika menggunakan waktu untuk melakukan berbagai hal yang bermanfaat serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memperoleh berkah yang begitu luar biasa besarnya. Selanjutnya, Allah mengingatkan bahwa manusia harus mampu mengatur dan melakukan manajemen waktu dengan baik, karena hidup di dunia itu tidak kekal. Digambarkan dalam perputaran waktu, 4 perputaran waktu yang telah saya sebutkan tadi, maka kita akan tidak akan terus-menerus hidup. Tidak akan terus-menerus muda, tidak akan terus-menerus sejahtera. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Tidak terus-menerus berjaya dan berkuasa. Juga akan turun pada waktunya. Pada suatu saat kita harus istirahat, mesti tidur, bahkan kita harus pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Para jamaah YouTube Direktorat Keuangan dan Anggaran, dari beberapa uraian waktu tadi, maka sejatinya waktu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Semua manusia diberikan waktu oleh Allah untuk menjalani kehidupan di dunia. Ada pula seseorang yang diberikan waktu oleh Allah untuk hidup di dunia, namun tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak waktu yang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ada lagi banyak orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik sehingga melakukan hal-hal yang negatif dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ada beberapa manajemen waktu ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menjadikan sholat fardu sebagai pola disiplin. Pembagian waktu dalam sehari bagi umat Islam sangat jelas. Dan melalui manajemen waktu sholat ini dapat menjadikan kita lebih disiplin, tepat waktu, sehingga segala aktivitas kita terprogram dengan baik. Yang kedua adalah menerapkan pola berpikir investasi. Pola berpikir investasi dalam hal ini maksudnya adalah mengelola waktu bukan hal yang instan, sehingga kita tidak boleh malas dalam berproses. Kita perlu mempersiapkan segala hal untuk masa depan, sehingga nantinya kita dapat memetik hasil yang baik di kemudian hari. Yang ketiga yaitu terus produktif, dan jangan biarkan waktu terbuang percuma. Dalam hal ini Islam sangat menjunjung tinggi waktu dan sangat mengutamakan nilai-nilai produktivitas. Baik produktivitas terhadap melakukan ibadah atau peningkatan ibadah serta perbaikan diri maupun produktivitas dalam menghasilkan suatu karya dan sesuatu yang bermanfaat. Yang keempat yaitu memanfaatkan peluang. Memanfaatkan peluang di sini maksudnya mengambil kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Seperti halnya selagi masih muda, kita gunakan waktu untuk belajar dan beribadah, atau dengan kegiatan atau aktivitas yang menjadi peluang yang memberi pahala atau kebaikan yang banyak untuk diri kita. Dalam hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi disebutkan bahwa jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Yang kelima yaitu menjauhi sikap menunda-nunda. Jangan sampai kita
menunda-nunda dalam suatu kebaikan. Niat baik atau pekerjaan yang mendatangkan manfaat jangan sampai ditunda-tunda. Karena pertama, Allah dan Rasul sangat benci kelakuan kebiasaan menunda-nunda dan menjadikan kebiasaan buruk bagi diri kita. Yang keenam, cepat tetapi tidak tergesa-gesa. Dalam hal ini, cepat di sini bukan berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Cepat tetap teliti dan melakukan dengan segera bukan berarti lambat. Melakukan evaluasi secara rutin, evaluasi untuk melihat apa yang telah kita lakukan sebelumnya, serta mencermat kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Tanpa melakukan evaluasi, kita tidak akan pernah menyadari kelemahan dan kekurangan pada diri kita. Akibatnya, kita akan terus-menerus melangkah dengan keadaan yang salah. Selanjutnya, ada salah satu quote dari Ibnu Qayyim, yaitu membuang-buang waktu itu lebih buruk daripada kematian. Karena kematian hanya memisahkanmu dari kehidupan manusia, kehidupan di dunia, sementara membuang-buang waktu memisahkanmu dari Allah. Marilah kita senantiasa berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari sifat menyia-nyiakan waktu dan tidak produktif. Semoga Allah memberi petunjuk dan taufik kepada kita untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur dan mampu menggunakan waktu seoptimal mungkin untuk mengerjakan amal-amal soleh. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.